Kembali dalam mata kuliah akuntansi biaya. Nah, pada kesempatan kali ini, di sesi yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan istilah dan tujuan biaya part 2. Berarti ini adalah lanjutan dari yang sebelumnya. Sebelum berlanjut ke materi yang selanjutnya, kita harus tahu dulu nih, ada beberapa jenis perusahaan. Ada 3 jenis perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan sektor manufaktur, yang kedua perusahaan sektor perdagangan, dan perusahaan sektor jasa. Nah, apa sih perusahaan sektor manufaktur itu? Nah, di sini ada 6 contoh. Yang pertama, nah ini adalah pabrik ini ya, otomotif ya. Yang kedua itu adalah JNE, yang ketiga adalah pasar ya, swalayan. Yang keempat itu garmen, yang kelima itu laundry, yang keenam itu supermarket kelontong ya. Nah, apa itu perusahaan sektor manufaktur? Perusahaan sektor manufaktur itu membuat dan menjual produk mereka sendiri. Contohnya itu adalah gambar 1 dan 4. Ya, di sini berarti ini produksi otomotif dan garmen ya. Perusahaan sektor perdagangan itu membeli kemudian menjual produk berwujud tanpa mengubah bentuk dasarnya. Contohnya itu pada gambar 3 dan 6. Kemudian perusahaan sektor jasa itu yang menyediakan jasa atau produk yang tidak berwujud. Contohnya itu yang ada di gambar 2 dan 5. Nah, kalau yang 2 ini adalah berarti jasa pengiriman, yang kelima ini jasa cuci pakaian. Nah, lanjut pada materi mengenai laporan keuangan, biaya persediaan, dan biaya periode. Jenis-jenis persediaan atau inventoriable cost. Nah, ada 3. Yang pertama itu adalah persediaan bahan langsung, ya, atau istilahnya itu adalah direct material inventory. Persediaan yang akan digunakan dalam proses manufaktur. Yang kedua, persediaan barang dalam proses atau istilahnya itu adalah work in process inventory. Barang yang baru sebagian dikerjakan tetapi belum sepenuhnya selesai. Yang ketiga itu persediaan barang jadi atau finished goods inventory. Barang yang sepenuhnya telah selesai diproduksi tetapi belum dijual. Klasifikasi biaya manufaktur. Ada biaya bahan langsung atau direct material cost, yaitu biaya perolehan semua bahan yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari objek biaya dan dapat ditelusuri ke objek biaya dengan cara yang ekonomis. Yang kedua, biaya tenaga kerja manufaktur langsung atau direct cost, manufacturing labor cost, meliputi kompensasi atas seluruh tenaga kerja manufaktur yang dapat ditelusuri ke objek biaya dengan cara yang ekonomis. Lalu yang ketiga itu biaya manufaktur tidak langsung. Ada biaya persediaan dan biaya periode. Nah, kalau biaya persediaan atau inventoriable cost itu adalah semua biaya produk yang dianggap sebagai aktiva dalam neraca ketika terjadi dan selanjutnya menjadi harga pokok penjualan ketika produk itu dijual. Nah, ada di neraca ketika belum terjual atau persediaan dan di laba rugi jika terjual. Kalau biaya periode itu adalah semua biaya yang dicantumkan pada laporan laba rugi selain harga pokok penjualan. Cara penggolongan biaya. Nah, ini ada istilah different cost for different purpose. Yaitu penggolongan biaya itu ditentukan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dengan penggolongan biaya tersebut. Nah, di sini ada objek pengeluaran. Nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalkan, jika objeknya itu adalah bahan bakar, maka disebutnya menjadi biaya bahan bakar. Ya. Yang kedua itu adalah fungsi pokok dalam perusahaan.
Ada biaya produksi, ada biaya pemasaran, dan ada biaya administrasi dan umum. Kemudian, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Nah, itu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kemudian, perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Nah, itu ada biaya variabel, ada biaya semi variabel, ada biaya semi fixed, dan biaya tetap. Yang terakhir itu berdasarkan jangka waktu manfaatnya. Ada pengeluaran modal atau capital expenditure dan pengeluaran pendapatan. Nah, ini dijelaskan satu persatu penggolongan biaya. Yang pertama menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Tadi itu ada yang disebut dengan biaya produksi. Biaya produksi ini adalah biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk yang siap untuk dijual. Contohnya adalah biaya depresiasi mesin dan equipment, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya gaji karyawan. Nah, biaya produksi ini pun terdiri dari dua biaya, ya. Ada biaya utama atau prime cost, yaitu biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Dan yang kedua itu adalah biaya konversi yang terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Lalu yang kedua ini adalah biaya pemasaran. Biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran. Contohnya biaya iklan, biaya promosi, biaya angkutan dari gudang perusahaan, gaji karyawan perusahaan, dan biaya sampel. Yang ketiga, biaya administrasi dan umum, yaitu biaya-biaya yang terjadi untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. Contohnya, gaji karyawan keuangan personalia dan bagian hubungan masyarakat, biaya pemeriksaan akuntan, dan lainnya. Selanjutnya yaitu penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Tadi ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, biaya langsung itu biaya yang terjadi karena adanya sesuatu yang dibiayai. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, dan biaya konversi. Biaya tidak langsungnya itu biaya yang terjadi tidak hanya karena adanya sesuatu yang dibiayai. Kemudian, penggolongan biaya berdasarkan perilakunya dalam hubungannya dengan volume kegiatan. Biaya variabel, nah itu contohnya biaya bahan baku, ya, biaya tenaga kerja langsung. Nah, kemudian biaya semi variabel, biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya ini mengandung unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Lalu biaya semi fixed, biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. Yang terakhir, biaya tetap. Biaya yang jumlahnya tetap dalam kisar volume tertentu, contohnya gaji direktur produksi. Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu dan manfaatnya. Ada pengeluaran modal, yaitu biaya yang punya manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Contohnya, pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap, untuk reparasi besar terhadap aktiva tetap, untuk promosi besar-besaran, dan pengeluaran untuk riset. Nah, lalu pengeluaran pendapatan itu biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Contohnya, biaya iklan, biaya telex, dan biaya tenaga kerja. Nah, lalu ini adalah ilustrasi arus biaya persediaan dan biaya periode. Nah, arus biaya, harga pokok produksi, biaya barang yang dibeli untuk diproses sampai selesai, baik sebelum maupun selama periode akuntansi. Ini adalah ilustrasi untuk harga pokok produksi. Ini contohnya seluler produk, schedule harga pokok produksi dari Cellular Products, ya.
untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dan ini nominalnya adalah dalam ribuan. Yang pertama, untuk memperoleh harga pokok produksi adalah hitung biaya bahan langsung yang digunakan. Nah, bahan langsungnya itu adalah pertama, persediaan awalnya, ya, ditambah dengan pembelian. Nah, ini adalah biaya langsung tersedia digunakan. Ya, dijumlah, kemudian dikurangi persediaan akhir. Nah, maka itu adalah bahan langsung yang digunakan. Nah, kemudian setelah itu, jumlahkan 3 biaya produk untuk periode saat ini. Yaitu tadi bahan langsung digunakan yang sudah tadi dihitung, kemudian dijumlah dengan tenaga kerja langsung dan biaya overhead manufaktur total. Ya, jadi biaya overhead manufakturnya itu dijumlahkan dulu. Nah, ini overhead manufakturnya itu di sini terdiri dari tenaga kerja tidak langsung, perlengkapan, pemanas listrik dan tenaga, lalu ada biaya penyusutan, ya. Ada penyusutan bangunan dan penyusutan peralatan. Setelah itu, setelah dijumlahkan ketiga biaya produk ini, nah maka itu adalah yang disebut dengan biaya manufaktur yang terjadi selama 2007. Nah, di sini nominalnya adalah 105.000 atau 105 juta, ya. Nah, kemudian diselaraskan biaya manufaktur periode ini ke akun untuk yang selesai aktual, ya. Nah, itu dijumlahkan dengan persediaan barang proses akhir. Dikurang, ya. Nah, tadi dijumlah biaya manufakturnya itu dijumlah dengan persediaan barang proses awal. Nah, itu adalah biaya manufaktur total untuk diperhitungkan, kemudian dikurangi persediaan barang proses akhir. Nah, maka itu adalah hasil akhir untuk harga pokok produksi. Nah, kemudian harga pokok penjualan dan margin kotor, ya, atau laba kotor. Nah, perhitungan harga pokok penjualan itu adalah diperoleh dari persediaan awal barang jadi ditambah dengan harga pokok produksi, ya, lalu dikurangi dengan persediaan akhir barang jadinya. Itu jadi diperoleh harga pokok penjualan tahun 2007 itu sebesar 108 juta. Kemudian perhitungan margin kotor atau laba kotor itu diperoleh dari pengurangan dari pendapatan dikurangi harga pokok penjualan yang tadi sudah selesai dihitung. Maka di sini diperoleh margin kotor tahun 2007-nya itu adalah 102 juta dolar. Nah, setelah itu dibuat laporan laba rugi untuk Cellular Products, ya, laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007. Nah, ini adalah susunan untuk laporan laba rugi, ya, dimulai dari pendapatan. Nah, ini untuk dapat memperoleh laba operasinya berapa. Nah, itu diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualannya itu diperoleh dari barang yang tersedia untuk dijual dikurangi barang jadi akhir, ya. Lalu di sini juga ada harga pokok produksi yang diambil dari skedul harga pokok produksi dari slide sebelumnya. Nah, maka ini telah diperoleh laba kotor, ya, sebesar 102.000. Kemudian, nah ini biaya periode diperhitungkan sesuai saat terjadinya. Nah, ini ada biaya operasi. Jadi tadi laba kotornya itu dikurangi dengan biaya-biaya operasi, ya. Jadi diperolehlah laba operasi sebesar 32 juta dolar. Lalu ini buku besar bentuk akun T untuk arus biaya persediaan. Ada persediaan barang dalam proses. Tadi, nah ini seperti ini bentuk akun T-nya, kemudian persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan. Kemudian, nah ini metode pengumpulan biaya produksi. Ada metode cost pesanan atau job order cost method dan metode cost process, ya, atau proses cost method.
Kalau untuk metode cost pesanan itu, biaya produksinya dikumpulkan untuk pesanan tertentu, dan cost produksi persatuan produk yang dihasilkan untuk memenuhi pesanan tersebut dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Ini adalah metode penentuan biaya produksi. Nah, metode penentuan biaya produksi itu ada full costing dan ada variable costing. Nah, untuk full costing, nah biaya produksinya itu dihitung dengan semua biaya-biaya, baik ada biaya variabel dan biaya tetap. Nah, sedangkan variable costing itu hanya yang berperilaku sebagai biaya variabel saja, tidak memasukkan akun biaya tetap. Ini adalah laporan laba rugi perusahaan manufaktur, ada yang menggunakan pendekatan full costing dan juga pendekatan variable costing. Ya, bisa dilihat ini adalah laporannya seperti ini. Demikian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.